Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya Fajriani, Iya. seorang CGP Angkatan 11 Iya. Kabupaten NTB mendapat tugas untuk melakukan wawancara, di mana kami harus mewawancarai Ibu Kepala Sekolah Iya. terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, baik Bu. Perkenalkan, saya Hasmin SPD, Kepala UPT SD Negeri 112 Belajen. Hari ini saya akan menemani Ibu Fajriani SPD yang akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan materi di modul CGP, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi pemimpin, apakah Ibu pernah mendapatkan masalah? Iya, namanya masalah Bu, di sekolah tentu itu ada. Jadi selama saya menjadi pemimpin, terkadang ada masalah yang timbul di sekolah. Iya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu termasuk rujukan moral? Oh ya, jadi cara saya untuk mengidentifikasi apakah masalah yang ada di sekolah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, saya lihat dari permasalahan. Kalau masalah benar melawan benar, berarti itu adalah permasalahan dilema etika. Kalau misalnya permasalahan itu benar melawan salah, berarti itu adalah permasalahan apa namanya, rujukan moral. Iya. Iya. Gitu. Bu, jadi dilema etika itu merupakan kasus di mana dua buah hal itu adalah sama-sama benar. Iya. Sedangkan rujukan moral adalah kasus di mana satu hal yang benar dan satu hal yang salah, seperti itu Bu. Iya. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oh iya, jadi di sekolah Bu, ketika ada permasalahan ya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa ini masuk dilema etika atau apakah dia rujukan moral? Yang saya lakukan Ibu, saya akan mengidentifikasi masalah tersebut, saya akan menganalisis apakah masalah ini masuk di dilema etika atau dia masuk di rujukan moral. Ya Bu, suatu pengambilan keputusan yang sangat Iya, bijaksana iya, Bu ya. Terlebih dahulu mencari akar permasalahannya. Ya, apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Iya. Baik Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini Bu, saya akan mengidentifikasi masalah itu, kemudian saya akan menyaring masalah yang benar-benar berhubungan dengan apakah dia berhubungan dengan aspek moral atau apakah dia berhubungan dengan dilema etika. Maka di situ saya akan melihat masalah itu dengan baik, kemudian saya akan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada agar supaya permasalahan yang ada itu Bu gampang atau mudah kita selesaikan. Oh iya, baik Bu. Dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian diidentifikasi ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang paling efektif ya Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu yang saya lakukan adalah pendekatan dari hati ke hati, karena dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati tentu seberat apapun itu permasalahan Bu bisa kita selesaikan dengan baik tanpa menyinggung perasaan yang memiliki masalah. Oh iya, pendekatan yang sangat baik ya Bu. Iya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Ibu? Jadi hal-hal yang paling yang paling menantang di sini ya, ketika orang yang mengalami masalah itu sulit untuk kita berikan solusi dari permasalahan, karena terkadang juga kita yang ingin menyelesaikan masalah kita harus memilah kata-kata atau ucapan-ucapan yang kita berikan sehingga tidak menyinggung perasaan yang memiliki masalah itu, Bu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Jadi kalau masalah jadwal ya Bu, saya tidak jadwalkan. Kenapa? Karena namanya masalah itu terkadang tiba-tiba saja ada. Jadi tentu ketika ada masalah itu dan bisa diselesaikan langsung, maka saya akan berusaha untuk menyelesaikan langsung. Namun ketika masalah itu sulit selesaikan sendiri, maka mungkin saya akan meminta pendapat atau masukan dari guru-guru senior yang ada di sekolah, Bu, yang bisa membantu saya. Kemudian kalau misalnya masalah itu lebih berat lagi, maka saya akan libatkan komite sekolah dan pengawas yang ada di sekolah, Bu, karena di sini di dalam menyelesaikan masalah tentu harus ada kolaborasi yang baik, sehingga permasalahan itu mudah kita selesaikan dengan baik, Bu. Iya, langkah yang sangat baik, Bu. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu tentu bagaimana berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Alhamdulillah ini, Bu, karena sudah ada komunitas belajar yang bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, sehingga seberat apapun itu masalah, ketika kita rundingkan bersama, kita kolaborasi dengan semua stakeholder, maka insya Allah akan bisa kita selesaikan dengan baik. Iya, Bu, jadi penyelesaian masalah itu harus ada kolaborasi. Iya, kolaborasi, betul sekali. Iya, baik, Bu. Ini merupakan pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, jadi pengalaman ya yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan tentu di sini adalah kolaborasi yang baik, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu dengan kepala dingin, menyelesaikan dari hati ke hati, sehingga permasalahan-permasalahan dilema etika yang mungkin terjadi di sekolah atau apakah itu masuk bujukan moral bisa kita selesaikan dengan baik, Bu. Oh iya, Bu, saya merasa bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Saya mendapatkan banyak inspirasi dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Mohon maaf saya sudah merepotkan Ibu kepala sekolah. Iya, tidak apa-apa, Bu. Saya bersedia untuk selalu memberikan masukan-masukan atau memberikan motivasi-motivasi kepada Ibu. Mudah-mudahan kegiatan Ibu dalam pendidikan guru penjara ini bisa selesai dengan baik, tanpa ada hambatan, Bu, lancar dan tidak ada halangan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu lakukan. Iya, terima kasih banyak, Bu. Saya mohon pamit. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
edukasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar